Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya salah satu siswi di SMA Negeri 10 Semarang. Nama saya Fikian Fatma Fika dari kelas 10 MIPA 3 nomor urut 16. Saya akan menjelaskan mengenai materi struktur atom atau lebih tepatnya pada subbab partikel penyusun atom. Kalian tahu nggak apa sih itu atom? Untuk memperjelas, kita lihat terlebih dulu bentuk umum dari partikel atom ini ya. Di sini saya mempunyai gambar atom di mana terdapat neutron dan proton yang melekat pada nukleus atau inti. Ada juga elektron yang terdapat pada kulit atom. Nah, atom ini adalah bagian terkecil dari suatu zat atau unsur yang tidak dapat dibagi lagi dengan cara reaksi kimia biasa. Atom terdiri atas inti atom serta awan elektron. Inti atom terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral, kecuali pada inti atom hidrogen yang tidak memiliki neutron. Sedangkan pada luar inti atau kulit atom terdapat elektron yang bergerak mengelilingi inti. Beralih ke massa partikel penyusun atom, di sini terdapat massa elektron yaitu 9,109 dikali 10 pangkat min 31 kg, massa neutron yaitu 1,675 dikali 10 pangkat min 27 kg, dan massa proton yaitu 1,675 dikali 10 pangkat min 27 kg. Di sini dapat kita lihat bahwa massa proton sama dengan massa neutron. Jika dibandingkan dengan massa proton dan neutron, elektron ini perbandingannya sangat jauh. Massa elektron di sini tidak berpengaruh terhadap massa atom. Jadi, dalam suatu atom yang berpengaruh pada massa suatu atom adalah massa proton dan massa neutronnya saja ya. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai subatom yang terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Yang pertama yaitu proton. Proton adalah salah satu jenis partikel pembentuk atom yang terdapat dalam inti atom dan bermuatan positif. Biasanya proton dinotasikan dengan huruf P kecil. Penemuan partikel proton berdasarkan pada percobaan yang dilakukan oleh Goldstein dengan menggunakan alat yang mirip tabung Crookes. Selanjutnya, elektron. Elektron adalah salah satu jenis partikel dasar pembentuk struktur atom yang bermuatan negatif dan bergerak mengelilingi inti pada kulit atom. Biasanya dinotasikan dengan huruf E kecil. Penemuan elektron berdasarkan pada percobaan yang dilakukan oleh Crookes dengan menggunakan tabung sinar katoda. Dan yang terakhir yaitu neutron. Neutron adalah salah satu jenis partikel pembentuk struktur atom yang tidak memiliki muatan atau netral. Biasanya dinotasikan dengan huruf N. Penemuan neutron didasarkan oleh beberapa percobaan yang dilakukan oleh Geiger, Marsden, dan Rutherford dengan meradiasikan lembaran emas tipis dengan sinar alfa. Cara menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron. Dengan menentukannya, kita dapat menggunakan rumus XZA, di mana X sebagai simbol atom, A sebagai nomor massa dengan cara menghitungnya jumlah proton ditambah jumlah neutron, Z sebagai nomor atom yang sama dengan jumlah proton dan jumlah elektron. Tetapi, jumlah elektron di sini tidak selalu sama dengan jumlah proton. Hal ini disebabkan oleh adanya muatan atau ion yang terdapat pada simbol atom. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa nomor atom akan selalu sama dengan jumlah proton. Dengan demikian, jumlah proton menjadi karakteristik dari suatu atom. Jika jumlah proton berbeda, maka dipastikan atom itu juga berbeda. Jika tadi sudah mengetahui bentuk umum dari menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron, di sini kita juga perlu tahu bahwa atom secara umum ada yang netral maupun ada yang bermuatan atau biasa disebut dengan ion. Atom netral di sini diartikan sebagai jumlah proton sama dengan jumlah neutron, sedangkan atom bermuatan berarti jumlah proton tidak sama dengan jumlah neutron. Jika dari tadi kita sudah menyinggung kata ion, kalian tahu nggak sebenarnya pengertian ion itu apa sih? Ion merupakan suatu atom atau molekul yang memiliki muatan listrik. Nah, atom bermuatan ini dibagi menjadi dua, yaitu atom ion positif dan atom ion negatif. Di sini, ion positif artinya jumlah elektron lebih sedikit dari jumlah proton. Hal ini terjadi karena proses pelepasan elektron pada suatu atom. Biasanya, ion positif disebut juga dengan kation. Sebaliknya,
Ion negatif artinya jumlah elektron lebih banyak dari jumlah proton. Hal ini terjadi karena suatu atom menangkap elektron. Dan ion negatif ini biasa disebut anion. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dengan contoh soalnya. Yang pertama, Cl1735. Atom tersebut termasuk atom unsur netral di mana jumlah proton sama dengan nomor atom, yaitu 17. Karena atom unsur ini tidak memiliki muatan, maka jumlah elektron sama dengan jumlah proton, sehingga jumlah elektronnya adalah 17. Sedangkan jumlah neutronnya dihitung dengan rumus nomor massa dikurangi nomor atom, yaitu 35 dikurangi 17 sama dengan 18. Yang kedua, N714 dengan ion negatif yaitu 3. Walaupun unsur mempunyai muatan, tetapi jumlah proton akan selalu sama dengan nomor atom. Jadi, jumlah protonnya tetap 7. Sedangkan jumlah elektron pada atom unsur ion negatif harus ditambah. Maksudnya, dengan menggunakan rumus nomor atom ditambah ion. Hal ini dikarenakan unsur menangkap elektron. Dengan begitu, jumlah elektron sama dengan 17 ditambah 3 sama dengan 20. Selanjutnya, jumlah neutron. Jumlah neutron tetap menggunakan rumus nomor massa dikurangi nomor atom, yaitu 14 dikurangi 7 sama dengan 7. Selanjutnya, contoh soal yang terakhir, Ca2040 dengan ion 2+, memiliki proton 20 dengan jumlah elektron nomor atom dikurangi ion, yaitu 20 dikurangi 2 sama dengan 18. Hal ini dikarenakan ion positif melepas elektron. Selanjutnya, jumlah neutron tetap menggunakan rumus nomor massa dikurangi nomor atom, yaitu 40 dikurangi 20 sama dengan 20. Setelah mengerjakan contoh soal tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa muatan hanya berpengaruh pada jumlah elektron saja. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi partikel penyusun atom. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.